Salve sahabat Katolik Ukraina, selamat datang di katekese bagian yang terakhir, yaitu bagian ketiga tentang Pentakosta. Pertanyaan yang ketujuh, Pater, apakah benar kita hanya akan menerima 7 karunia Roh Kudus saat hanya berdoa novena Roh Kudus? Ya, teman-teman yang terkasih, bagaimana Tuhan mau kasih kalau kita tidak minta? Ya. Mintalah maka kamu akan diberi. Nah, ya kan? Nah, tapi gini, kata novena itu adalah bentuk feminin dari bahasa Latin ya, novenus, dari novem yang artinya 9. Nah, novena Pentakosta yang kita tahu itu ada di Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14 adalah ya novena utama. Bahkan ada yang bilang novena utama dan pertama dalam gereja. Dan hukumnya, ya, kalau pakai saya bisa katakan ya dalam tanda kutip, ini bukan kata-kata gereja ya, wajib sebenarnya diikuti oleh seluruh umat beriman. Kalau kita ada novena Yudas Tadeus, novena Antonius, novena Hati Kudus, novena Bunda Hati Kudus, novena Kanak-kanak Yesus, ya itu menerima inspirasinya dari novena Roh Kudus ini yang ada di Kisah Para Rasul bab 1 itu. Ya, jadi teman-teman yang terkasih, ya, besok, ya, mohon maaf saya bilang besok karena hari ini dibuat pada waktu Hari Raya Kenaikan Tuhan, ya. Jadi besok, 1 hari setelah Hari Raya Kenaikan itu, kita sudah mulai dengan novena Pentakosta, dan di saat seperti pandemi seperti ini, itu teman-teman sangat dibantu dengan adanya dipuji syukur itu, ya, novena Pentakosta. Itu mohon 7 karunia Roh Kudus, ya. Nah, dan itu berakhir pada hari Sabtu menjelang Pentakosta. Nah, di novena ini kita memuji Allah Sang Empunya Karunia dan minta lagi agar karunia itu, ya, 7 karunia itu dicurahkan lagi bagi kita. Demikian. Oke, Bapak. Pertanyaan yang ke-8, Hari Pentakosta apakah merupakan hari lahir Gereja Katolik? Dan jika benar, berarti di tahun 2021 ini, apakah Gereja Katolik berulang tahun ke 1988 tahun sejak tahun 33? Iya. Nah, teman-teman yang terkasih, ya, ini sebenarnya kenapa diyakini bahwa Hari Raya Pentakosta itu disebut sebagai hari lahir gereja, dan benar itu adalah hari lahir gereja karena saat itulah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus kepada para murid, ya, kemudian menggerakkan Petrus untuk berkhotbah dan ribuan orang bertobat memberikan diri dibaptis, gitu ya. Nah, karena itu kita percaya itulah hari lahir gereja. Tetapi kita sebaiknya menghindari dan tidak perlu menulis. Contohnya tahun 2021 ini, selamat hari ulang tahun gereja ke 1988, ya, tidak perlu ya. Tapi kita percaya bahwa Pentakosta itu adalah hari lahir gereja. Angka persisnya berapa, ya, ini juga perdebatan, masih ada diskusi yang bisa dikatakan, ya, akhirnya kita pikir ya sudah apalah. Yang kita tahu kan sudah 2000 tahun atau sudah lebih dari 2000 tahun atau pas 2000 tahun, ya, kita tidak tahu. Yang pasti kita percaya bahwa Hari Raya Pentakosta itu adalah hari kelahiran gereja. Demikian. Oke. Pater, apakah yang tadi Pater bilang tidak perlu kita bilang hari ulang tahun itu, apakah mungkin karena tidak enakan sama saudara-saudari kita dari Ortodoks? Kan biasa mereka bilang gereja perdana itu tidak hanya Katolik tapi ada juga Ortodoks. Oh, saya rasa bukan demikian ya. Oh, bukan demikian. Bukan tidak enak ke siapa-siapa. Ya, kalau tapi saya rasa karena angka detail, angka persisnya itu masih menjadi bahan diskusi dari para ahli. Hanya saja secara iman kita tahu bahwa Hari Raya Pentakosta itu adalah hari kelahiran gereja. Gitu.
Oke. Pertanyaan yang terakhir, Pater. Ini ya mirip-mirip dengan pertanyaan yang tadi. Mengapa lebih familiar di dunia disebut Hari Pentakosta, bukan HUT Gereja Katolik? Mungkin ini yang dia tahu bahwa Pentakosta itu adalah hari ulang tahun Gereja Katolik. Itu di pandangannya. Sampai banyak umat yang kurang tahu HUT gerejanya sendiri ternyata di hari Pentakosta itu. Wah, kalau itu berarti ya perlu usaha katekese lagi. Karena saya kurang tahu kalau sekarang ya, tapi setahu saya dari dulu itu ya hari Pentakosta itu adalah hari lahir gereja. Gereja. Ya, maka kalau seandainya ada yang saya tahu Pentakosta tapi saya kok nggak tahu kalau ini adalah hari lahir gereja begitu. Ya, mungkin itu ada katekese yang belum lengkap gitu ya. Karena kita juga meyakini di hari Pentakosta itulah kita merayakan hari lahirnya gereja. Begitu. Oke. Ya, sahabat Katoliko keren, demikian katekese kita di bagian ketiga ini. Terima kasih dan semoga video-video katekese dari Patar bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih Patar untuk katekesenya. Dan sampai jumpa semuanya di katekese-katekese berikutnya. Salve! Ya.